Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Itu pernah aja begitu ya, ngomong paksa. Nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pria yang biasa disapa Noel ini adalah politikus yang mengawali karirnya dari dunia aktivis. Memiliki gaya komunikasi asal ceplos, Noel menanggapi berbagai permasalahan dan membuatnya viral. Komentarnya terkait tagar kabur aja dulu, Noel tampak santai dan tidak mempermasalahkannya. Menlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Noel melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang UD Sentosa Sel milik Jan Wadiana di Margomulyo, Surabaya pada 16 April lalu. Kehadiran Immanuel untuk memastikan tidak ada ijazah karyawan yang ditahan pengusaha. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Noel juga melakukan sidak ke sebuah perusahaan tour and travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Riau pada 23 April lalu. Kita laporannya jangan kelamaan. Kalau enggak kita segel lagi sama kayak di Surabaya. Masih banyak lagi hal-hal kontroversial yang dilakukan oleh Wamenaker yang satu ini dan akan dibahas dalam Q&A Ebenezer Bikin Gemeter. Selamat datang di Q&A. Perkenalkan, nama saya Heri Hore. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Buruh. Semoga panjang UMR. Ya namanya UMR nggak ada yang tahu ya Pak ya. Tahu-tahu kelilit pinjol aja. Umur. Tema malam ini adalah Ebenezer Bikin Gemeter. Tapi lebih gemeter lagi kalau staf menteri dari tim Buser ya. Buser loh, bukan buzzer loh. Buser ya Pak. Kemarin Bang Noel ngasih info katanya. 80.000 orang kena PHK dan itu sangat mengerikan. Mohon maaf nih Pak, Bapak kan jabatannya tinggi ya? Kok Pak sih? Mohon maaf nih Bang. Ini mohon maaf ya Bang. Kan Abang kan jabatannya tinggi ya? Enggak, biasa Cuman aja, bacain wamen. berita doang sih Pak. Wamen doang, apa yang tinggi? Tinggi Pak, kan dulu pernah ojol dulu kan? Iya. Lebih tinggi dari sekarang tuh lebih tinggi, dulu kan ojol nih. Mungkin kalau sekarang Bapak jadi ojol nih, pasti bintang 1 mulu tuh Pak. Nggak ada Orang bintang. penumpang diajakin koalisi. Terus nih ya, sekarang tuh agak miris Pak. Hari Buruh cuman banyak yang kena PHK Pak. Kemarin tuh teman-teman dari media sebelah tuh Pak. Wah banyak yang di PHK Pak. Pada nangis, baca berita nangis Pak. Itu penonton bingung nih, baca berita lagi motong bawang gitu Pak. Nih semoga nih ya karyawan Metro TV nih nggak ada yang kena PHK nih. Amin ya. Amin. Itulah. Amin. Itulah pentingnya sekubu sama rezim. Iya bener Pak, maaf Pak. Terus nih yang terkenal dari Bang Noel nih ya. Bukan kasus sih, hashtag kabur aja dulu Pak. Komennya apa? Yaudah gak usah balik lagi, ya Allah Pak. Pak gimana gak kabur Pak? Nyari kerja di sini tuh susah banget Pak. Mau kerja ditanya pengalaman. Pengalamannya banyak, ditanya umur Pak. Bisa sih nggak ditanya umur, cuman ditanya siapa. Au. Sama tinggi badan. Tinggi Beda cara ya badan Pak. juga. Nah itu Pak, tolong Pak, itu dihapusin Pak. Ya. Sama satu lagi, udah nikah apa belum lo? Udah. Itu jadi syarat itu. Oh itu juga ya Pak? Rekrutmen. Iya, susah banget Pak di sini tuh nyari kerja. Buka usaha Pak, baru untung dikit, dipalak ormasnya banyak Pak. Itu lucu kan? Iya kan? Itu lucu. Kita nyari kerja suruh bikin SKCK. Ya. Ada pejabat negara yang bekas tahanan KPK. Aduh, gimana tuh Pak? Makanya apa nih solusinya Pak? Gitu solusinya gitu.
Ya jadi komikal lah bro. Nah itu dia Pak. Kemarin juga nih ya terkenal dari Bang Noel nih. Bilang katanya PNS yang mengundurkan diri dibilang malas Pak. Pak nih mohon maaf ya Pak. Mereka tuh bukan malas Pak. Lokasinya jauh banget, gajinya kecil Pak. Coba gini dah. Jawabannya jadi malas apa enggak? Iya Pak, coba gini dah Pak. Kantor Bapak dipindah ke Citayam Pak. Gaji 2 juta mau nggak Pak? Mau lah. Ya kan Tugas makanya negara. kasihan Pak gitu makanya. Ini mumpung Bapak jadi wamen Pak, kasihan buru-buru Pak. Gajinya kecil-kecil banget. Mereka tuh kalau habis gajian tuh selalu mikir nih. Ini duit gaji apa kain percaya? Banyak banget potongannya gitu Pak. Sedih banget makanya nih mau pesan buat teman-teman karyawan kalau merasa gaji kecil tenaga kerjanya berat jangan sedih dulu. Di luar sana masih banyak tuh orang yang kerjanya enak gajinya gede Pak. Enak lah pokoknya. Selamat Hari Buruh, terus kokoh, buruh jangan rubuh. Terima kasih. Wih, tepuk tangan. Aduh nih awal-awal nih Tapi kurang curi-curi lucu, panggung. Iya, Harusnya Pak, aku bener. opening dulu tapi kurang seru. Kalau Bang Eben itu bikin gemeter, kalau Harry Hore bikin ger, ya nggak sih? Iya. Bang Eben komentar dulu dong tadi. Gimana? Pokoknya dari awal sampai akhir pernyataannya keren. Tapi kurang lucu. Kurang lucu ya? Emang saya bukan pejabat sih Pak. Oke, tepuk tangan buat Bang Harry Hore. Silakan Bang Harry Hore. Iya, alatnya dibawa dan diusung sendiri. Efek efisiensi. Ngapain lu bawa ke situ? Baik, terima kasih dan selamat datang Bang Immanuel Ebenezer, Bang Noel Siap, sudah menjadi Yohana. bintang tamu Q&A malam ini. Siap. Apa kabar? Baik. Sibuk apa nih sebelum ke Q&A ini tadi? Sibuk persiapan untuk nyidak lagi. Oh, lagi hobi nyidak ya? Enggak hobi sih. Apa? Gitu aja. Oh begitu ya. Nah, tak hanya Bang Eben yang nanti Bang Noel yang akan bersama kita, tapi ada para panelis yang luar biasa. Bang Hensat, setia dan Q&A tepuk tangan dong. Ada Mbak Irma dan juga ada Bang Yos, jurnalis senior kita, dan juga ada Bang Dery. Apa kabar? Siap, baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Ebenezer bikin gemeter karena sosok yang satu ini akhir-akhir ini mencuri perhatian dengan kata-kata dan juga kalimat-kalimat pernyataan yang sangat kontroversial. Bang, kenapa sih kok suka bikin sensasi dengan kata-kata yang sering muncul di setiap sidak, di setiap momen-momen seperti itu? Itu memang tadi asalnya plus atau memang sengaja dibikin kontroversi atau gimana? Enggak. Rakyat itu kan suka dengan bahasa yang lugas. Lugas. Kalau dari Bang Hensat, lugas atau asal ceplas-ceplos? Lugas. Gayanya Bang Eben. Saya juga pertama kali dapat ini Immanuel Ebenezer bikin gemeter itu pertanyaan saya siapa bikin gemeter siapa gitu. Tadi itu kan ada cuplikannya marah-marah gitu dicuekin tuh kan depan itu. Nah. Jadi menurut saya gini, kalau Bang Eben ini Bang Noel ini menurut saya bukan lugas tapi dia bicara apa adanya aja, yang mau diomongin dia diomongin aja. Coba tadi kalau kita dengarkan komunikasi politiknya Bang Noel, ini kan dia udah pejabat ya. Ngomong sama Harry Hore aja, tapi kurang lucu. Gimana sih gitu? Kayak kita ngomong jadi teman Kayak aja. mau berantem gitu ya Iya, bawaannya memang bawaannya begitu. Jadi kalau orang nggak emosi tuh kelihatannya dia ada yang kurang sampai rumah pulang tuh. Jadi orang harus dibikin emosi kalau ngomong sama dia. Kan Metro TV kan juga menjadi saksi kan? Iya kan? Saksi banget. Nggak perlu kita jelasin lagi kan? Waktu itu gimana aksinya dia sampai ada security masuk. Jadi emang karena terlalu apa adanya, maka ya harus terima ya inilah Noel. Maka misalnya, saya tuh juga bingung loh. Nah itu di kantor, Pak Menterinya itu bingung nggak sih punya wamen kayak gini kan? Mungkin kalau orang ditanya, Menaker siapa? Mungkin yang diingat adalah Noel, bukan Pak Yasirli gitu. Apalagi kemarin tuh gimana sih ceritanya? Kok menteri sama wamennya justru nggak ada di sampingnya Pak Prabowo nih waktu May Day. Justru adanya Bang Jumhur, Bang Iqbal, kemudian Mbak Eli, sama satu lagi Bang Andi kan. Nah, itu emang sudah di set gitu ya, dipersilakan para buruh, Menaker duduk aja. Ya itu kan hari buruh, bukan harinya menteri. Jadi yang duduk samping presidennya buruh lah, ketua Definisi buruh coba menurut. Kenapa? Definisi buruh menurut Wamenaker. Ya pertama mereka mendapatkan upah, mereka diperintah oleh pekerjaan, ya itu. Menerima upah nggak? Yang terima juga, tapi kan kita pejabat yang menjabat membuat regulator, ya memang definisi itu betul. Kita juga sebagai menteri kan digaji, dapat upah dan sebagainya, ya buruh juga.
gitu. Terus jadi ngerasa Tapi kan jadi bukan buruh. hari pejabat buruh Oh, atau hari pejabat menteri buruh. ngerasa jadi pejabat sekarang. Tadi Ya. tadi katanya bukan jadi pejabat. Antara. Ini bentar lagi ngamuk nih. Tapi Bang Noel, tadi seperti Heri Hore di awal sempat sampaikan, kan Bang Noel dari aktivis juga dan sempat ojol juga dan sekarang pejabat. Ini titik yang diinginkan atau seperti apa sih? Ya gini, proses saya kan selain dari dunia aktivis, ya kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Pernah juga saya menjadi pengamen. Salah satu pengamen itu kawan saya Adian. Desmond dulu ketua komisi 3 di DPR RI. Kebetulan beliau udah almarhum. Lantas banyak kawan-kawan saya di parlemen yang dulu sama-sama di jalanan. Nah kemudian prosesnya panjang lah ya, setelah dari aktivis nyari duit lewat ngamen di bus ya, puisi apa dan sebagainya. Lantas tahun 2016 kebetulan saya waktu itu sebagai relawan Jokowi juga dan relawan Ahok, ya saya lihat ada peluang mendapatkan duit yang begitu cepat tanpa harus korup, tanpa harus nyopet duit rakyat, jadi Yaitu? ojek online, driver ojek online. Nah, akhirnya saya daftar. Waktu itu kan ojek online itu kan kayak raja, dipanggil-panggilin sama platformnya, gitu loh. Nah sekarang kita kasihan kan miris ngeliat platform digital ketika driver ojek online ini sekarang menjadi budaknya. Dulu menjadi raja, sekarang jadi budak gitu. Itu gila sekali tuh. Nah, tadi menarik loh, kalau jadi ojol itu kan karena cepat uangnya tapi nggak korup begitu kan. Nah, pilih mana? Ketika jadi pejabat tapi ada potensi korup, uang juga cepat. Tapi dan sekarang jadi pejabat. Jadi pejabat nggak korup. Karena perintah presiden saya jangan korup. Kalau korup ya tahu risikonya, konsekuensinya. Ini presiden saya, ini presiden kita semua, ini presiden galak ini. Soal hal itu ya. Oke. Gitu loh. Artinya di republik ini kan pulang dapat duit itu banyak. Nggak mesti harus korup lah. Banyak bonus-bonus, berbuat baik juga banyak bonusnya kalau republik ini. Enggak, Gitu itu loh. tadi saya mau upload mau agak eksplor tuh yang tentang budak tadi. Bang Noel, saya ingat pernah marah sekali ke para provider online itu, Gojek online dan lain-lain. Platform-platform itu. Platform-platform itu karena kan diminta oleh Pak Prabowo 500.000 per orang THR. Kemudian dikasihnya ternyata realisasinya nggak situ. Apakah gara-gara itu maka kemudian Bang Noel tadi bilang sekarang para Gojek online itu diperbudak oleh Ya sebetulnya provider. dari semenjak kita lihat kawan-kawan potongannya semakin nggak rasional, kemudian kecil, ya akhirnya kita punya rasa kok ini nggak beres sekali. Dulu mereka ini kan adalah raja-raja, tuan untuk para platform digital. Bahkan sempat ada proses kalau bisa menjadi driver ojek online di platform digital, mereka dibayar gitu untuk merekrut agar kawan-kawan ojek-ojek opang-opang itu bisa masuk bergabung di platform digital itu atau driver-driver inilah. Oke. Gitu. Oke. Ini Aplikator. menarik sekali karena tadi sudah menceritakan soal pengalaman soal ojolnya, tapi kita juga masih akan menggali soal bagaimana sih Bang Noel ini juga berperan di kalangan buruh dan dengan kebijakan-kebijakan yang kemarin juga sempat dijanjikan oleh Pak Prabowo mampu tidak mengimplementasikannya. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Wamenaker kita, Immanuel Ebenezer, Bang Noel. Nah, tadi kita sudah mendengar ya ungkapan hati dari Bang Hensat, sahabatnya Bang Noel soal Bang Noel. Nah, saatnya kita mau ke Mbak Irma selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Kalau melihat sepak terjang dari Bang Noel ini, apa yang terpikirkan di benak Mbak Irma sih? Anak ini, ya kan sudah sering saya ingetin, gitu ya. Noel, kamu sekarang udah wakil menteri lo, jangan suka ngomong sembarangan. Karena apa? Karena dia ini apa adanya seperti yang Hensat bilang tadi. Niatnya Noel ini untuk betul-betul untuk bekerja untuk masyarakat. Dan makanya dia kalau ngomong tuh seolah-olah dia adalah masyarakat itu sendiri sebenarnya. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dia harus mempertimbangkan posisi dia sebagai wakil menteri, ya kan. Kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau ya kemudian regulasinya bisa. Kalau enggak kan dia yang kena. Nah kalau dia yang kena bisa
di impeachment dia. Dia bisa diganti loh sebagai wakil menteri, dianggap bahwa dia komunikasi politiknya nggak bagus. Reshuffle ya. Reshuffle. Nah, anggap aja ini ruang sidang gitu. Kalau Ya. Mbak Irma ke Bang Noel, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ya mungkin tidak bisa ditanyakan di ruang sidang DPR, tapi secara pribadi bikin Mbak Irma itu penasaran banget gitu. Ngapain sih lo? Gua tanya, saya tanya sama Anda ya. Noel. Keceplosan deh. Saya tanya, Uni tanya ya. Enggak. Kan ada menteri. Ya. Ya kenapa sih lu yang mesti harus turun ke sana kemari, kemudian ngejawabin semua soal? Coba jawab dulu. Gini Kak, tugas kita sebagai aktivis kan untuk menyampaikan, Aktivis bicara. loh. Pertama Anda kan itu. menteri ya? Oke, oh iya salah Wakil lagi. menteri ya? Wamen. Baru diingetin nama Uni. Gini, oke, tugas kita di sana kan kita punya peran dan tugas masing-masing. Pak Menteri ini kan, menteri saya ini kan banyak kelebihan ya, sedikit kekurangan. Nah saya kebanyakan kekurangannya dibanding kelebihannya, sebaliknya dari menteri saya. Nah menteri saya ini seorang guru besar yang menurut saya luar biasa lah ya. Mereka Pak Menteri saya ini punya kemampuan secara konseptual ya. Jadi dia perannya selain bicara tentang konsep, kemudian saya bicara tentang lapangannya. Artinya ya kita dan Pak Menteri saya ini saling mengisi aja. Jadi Beliau. maksudnya Bang Noel itu spesialis lapangan, makanya sering ke lapangan. Kayak gitu kira-kira jawabannya. Iya, betul. Boleh spesialis lapangan, tapi kan nggak bisa juga yang namanya wakil menteri itu kemudian lari ke sana kemari ya, sehingga orang menganggap menterinya ini nggak kerja. Oh. Itu bahaya buat Anda loh. Iya, Tapi itu kan image mungkin Bang masyarakat. Noel nggak merasa itu berbahaya. Image masyarakat Enggak. tuh begitu, Dek. Iya Kak. Ya seolah-olah nih mohon maaf ya, ada yang sampai di netizen bilang ini yang menteri yang mana nih? Kan begitu. Nah ini juga bahaya buat lo. Betul. Nah jadi saya punya harapan besar ya sama Anda, sama kamu, sama adikku ini. Gitu, karena dia apa adanya seperti Hansat bilang tadi, memang pengen bekerja untuk rakyat, tapi mesti hati-hati. Iya. Karena nggak semua orang bisa melihat kamu itu dengan sisi yang baik. Iya. Itu yang harus Setuju. dipegang. Setuju. Makanya waktu RDP saya bilang, diam ya, nggak usah banyak ngomong lagi ya. Saya bilang gitu. Karena Hubungannya karena saking Uni Irma dekatnya dan saya. Bang Noel itu seperti apa sih sebenarnya di balik layarnya kok? Kakak adik, tadi dek kak gitu? Ini udah kayak adik saya dari mulai dia saya kenal Masih dia di ifrit aktivis. Oh begitu Saya ya? banyak ngajarin dia. Oh, Oke. Iya, dan dia juga sering ngobrol sama saya. Ya begini, Uni ini gimana. Saya sering ngobrol sama dia nih. Berarti yang bisa mengendalikan Bang Hensat, yang bisa mengendalikan Bang Hensat itu Uni Irma. Makanya itu saya mau nanya itu. Tunggu dulu sebelum Lebih sering mana Bang Noel ngobrol sama menteri dibandingkan ngobrol sama Uni Irma? Ini kelihatannya jarang ngobrol nih. Oke, kalau Bang Yos silakan Bang Yos. Bang Noel ini kan banyak bersuara seperti yang disebut sama Bu Irma, gaya aktivisnya nggak lepas gitu kan. Apa namanya, investor tuh takut nggak sih Bang kalau gayanya kayak gitu terus gitu loh. Jadi pernah juga nggak ditegur sama menteri lain, jangan galak-galak dong, nanti investor pada takut ini gitu. Gimana Bang? Justru pernah saya ditegur soal itu ya, ditegur ya. Kemudian justru kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara buruh dan pelaku usaha. Sampai detik ini alhamdulillah justru para pengusaha ini baik dengan saya. Karena pertama saya tidak meres. Saya tidak minta jatah, saya tidak minta saham. Makanya mereka suka. Salah satu yang kemarin pernah saya perjuangkan soal Permendak nomor 8. Yang akhirnya saya ditegur juga oleh Kementerian Perdagangan gitu. Ya sedikit mereka tidak nyaman terhadap apa yang saya lakukan. Tapi saya jelaskan dari kebijakan itu kasihan kawan-kawan khususnya industri tekstil. Karena menurut pandangan mereka Permendak ini ramah sekali terhadap impor gitu. Akhirnya mereka menyampaikan, kok kenapa kementerian saya ini sampai lupa kementerian saya sendiri. Apa namanya Kemenaker ya? Sampai lupa saya Kemenaker sendiri. Kemenaker itu kan nggak begitu Pak. Saya jelasin. Mungkin memang tidak ada relevansinya, tapi itu harus saya sampaikan karena ada keterkaitan dengan soal ketenagakerjaan. Apa? Kalau seandainya kebijakan itu membuat mereka tidak baik, itu hancur industri tekstil kita. Akhirnya dampaknya apa? Banyak industri tekstil kita tutup gara-gara kebijakan itu. Akhirnya apa?
banyaknya layoff atau PHK. Nah, tadi yang dimaksud dari Bang Yos adalah gaya dan caranya begitu ya, Bang? Jadi kalau misalnya gini Bang Noel, negara kita kan lagi turun nih ekonomi, kita butuh investor gitu kan. Di sisi lain pekerja kita juga dianggap rendah skillnya gitu kan. Nah, kebijakan ini kan harus kita seimbangkan nih Bang. Tidak hanya industri tekstil loh Bang, banyak industri lainnya yang kita harus perhatikan gitu. Nah, kalau gaya begitu terus, orasi di depan buruh gitu kan ya, kemudian kepada pengusaha didatengin begitu. Apa justru nggak akan memberikan image, wah pemerintah Indonesia kayaknya nggak ramah sama investor gitu Bang. Sampai detik ini saya belum dapat informasi itu. Saya kira enggak ya, yang dilakukan Noel itu justru itu menyeimbangkan bagaimana perusahaan bisa menghargai buruh. Betul. Itu yang dia lakukan. Kan yang dia sidak itu kan perusahaan-perusahaan yang memang menyengsarakan dan mengkriminalisasi buruh. Kalau seperti Sritek dia bagus. Bagus. Waktu itu kan sampai 4 banyak menteri juga kan apa yang menjadi yang disampaikan Noel itu sama pengusaha juga disupport karena dia juga nggak sembarang juga untuk melakukan sidak-sidak. Nah, makanya saya bilang sama dia jangan kebanyakan ngomong tapi lu mesti tahu posisi lu gitu. Nah, kalau Bang Dery gimana Bang Dery? Ini permasalahan pertama adalah berarti dari gaya bicaranya beliau gitu ya. Sebelum saya nanya-nanya lebih tajam, mungkin izin Bang Wamen ya. Mungkin konkret aja kali ya. Saya melihat bahwa kemarin sempat rame mengenai kepala babi dimasak aja. Ger, ya kan? Tambah lagi Bang Noel juga kan kabur aja dulu, udah pulang aja sana gitu kan, kabur aja nggak usah balik-balik lagi. Tangan setan. Kita apalin Bang dosa-dosa Abang Bang ya maksudnya. Tapi maksudnya izin ya, saya sih bukan mengkritik apa segala macam, tapi kapan Bang? Kenapa? Nyusul Pak Hasan Nasbi. Oh enggak maksudnya. Jangan dong. Tapi maksudnya gini Bang, menariknya adalah dari gaya bahasa, memang kalau untuk di Gen Z sih masuk sih Mbak. Gen Z masuk, mungkin betul tadi yang Bang Noel sampaikan di awal mengenai Indonesia ini atau mungkin pekerja-pekerja apa segala macamnya butuh yang langsung konkret. Nah tapi nyatanya kalau kita berbicara mengenai Gen Z, mungkin izin, Abang pernah tahu nggak kondisi pekerja-pekerja Gen Z itu keluhannya dan sarkasnya seperti apa Bang? Ini konkret aja ya. Saya sebagai pengusaha, startup lebih tepatnya, bercanda-bercandaan setiap kami berkunjung ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan, startup apa segala macam, karena memang kami ada yang joint venture, atau mungkin merger, atau mungkin di perusahaan kami gitu ya. Abang mesti tahu, di sana tuh kalau bercandaannya itu sarkasnya, itu tajam-tajam, makanya banyak fenomenal Gen Z itu males, atau mungkin kesel, gampang cabut aja begitu aja. Saya nanya password wifi Bang, di satu perusahaan startup. Oke Bang Dery, pertanyaannya? Wifi-nya apa ya? Oh, KPI promosi kerja. Format tulisannya gimana ya? KPI-nya besar, promosi kerjanya kecil. Sindiran begitu Bang. Satu. Enggak yang bener dong. Oh iya mabang gitu kan. Apa dong password wifi-nya gitu kan? Gaji target. Format tulisannya gajinya kecil, targetnya besar. Begitu Bang. Terus peluang promosi. Oh, format tulisannya nggak ada gitu-gitu. Nah, artinya dengan seperti ini, mungkin aku mau nanya sebenarnya sih, dengan gaya komunikasinya Bang Wamen, dengan penerapan Gen Z yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan ini pada nggak tahu nih nasibnya dia seperti apa, itu kira-kira matching nggak ya Bang ya? Oke, sebelum kita dengarkan jawaban dari Bang Noel, ini matching atau enggak, dan apakah Bang Noel juga tahu tadi situasi itu harusnya kan komunikasi tahu, di Gen Z? Kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Q&A langsung saja. Bang Noel tadi, Bang Dery menanyakan, gaya komunikasi Bang Noel ini kan disukai sama Gen Z ya? Iya kan? Tapi masalahnya matching atau enggak? Ya, untuk menjawab kebutuhan grassroots Gen Z yang sesungguhnya. Tidak hanya sebatas disukai saja komunikasinya. Apalagi Gen Z zaman sekarang itu dikit-dikit toksik, sarkas, seperti itu. Apakah itu juga tidak berdampak pada psikologi dan mental generasi ke depan? Saya belum sampai ke sana ya, ini analisa saya fokus pada apa yang saya kerjakan, lantas kalau seandainya itu diterjemahkan, kemudian Gen Z menerima apa yang menjadi standar komunikasi saya, menurut saya ya alhamdulillah bagus, gitu loh. Tapi persoalannya bagaimana sih perasaan Bang Noel melihat
7,4 juta orang di PHK, terus banyak sekali antrian orang cari pekerjaan di mana-mana. Itu tuh perasaannya gimana? Sesusah itu orang cari pekerjaan sekarang? Ya kan gini, kan kita harus tahu dulu juga sebabnya apa. Kenapa angka 7,4 juta itu angka pengangguran ya. Tapi kan nggak matching juga dengan data misalnya 24 juta miskin ekstrim. Saya bingung tuh matematiknya tuh. Akhirnya ya sedikit saya menemukannya, oh problem angka pengangguran ini disebabkan pertama adalah syarat pencari kerja, rekrutmen tenaga kerja yang memberatkan. Misalnya kayak pencari kerja diwajibkan harus good looking, harus cantik, harus ganteng atau menarik. Itu kedua soal umur, ketiga soal tinggi badan, keempat maaf ya, saya nggak ada maksud apa-apa. Untuk kaum perempuan ditanyain ukuran bra, itu apa urusannya dengan Noel. pekerjaannya? Sebenarnya gitu. gini, lapangan pekerjaan dulu yang harus diciptakan pemerintah. Kalau soal tinggi badan, syarat-syarat pekerjaan dan lain sebagainya, menurut saya ya itu memang harus diperhatikan. Tetapi mau tinggi badan, mau yang segala macam syarat itu dipergunakan, kalau lapangan pekerjaan yang nggak ada untuk apa juga diomongin. Kak, lapangan pekerjaan itu ada, Kak. Masa? Ada. Ini yang Soalnya saya gini bilang. nih, industri nih ya di Morowali banyak loh. Satpam aja di Solo nih, nggak bohong nih yang menyampaikan pelaku usaha langsung ke kita, Bang Noel, Pak Wamen, kita butuh security aja, udah kita umumkan besar-besar. Itu sampai detik ini belum ada yang lamar tuh. Nah, masalahnya Gitu. itu informasi ke masyarakat satu ya yang dilakukan oleh pemerintah itu memang nothing, kurang, sama sekali kurang. Ada. Nah, itu bisa Sampai jadi saya Kak, bilang betul. Ini Oke. saya sering menegur loh ya, Pemda daerah itu yang namanya Dinas Tenaga Kerja daerah itu nggak pernah jalan tuh menginformasikan kepada Bisa. masyarakat di mana ada lowongan pekerjaan deh ini Headset. Nggak pernah. Ketika saya tanya, kalian ini ngapain aja? Kan kalian digaji. Terus ini Harusnya lagi. kalian menginformasikan. Bursa tenaga kerja itu kan banyak, ada di mana saja. Banyak loh, yang saya tahu dari Ida Fauzia aja dulu ada 190.000. Betul. Tapi tidak tersampaikan ke publik gitu loh. Nah gini juga, solusinya Bang yang Noel jadi ya. masalah. Itu pun kalau mereka mau ngelamar, tahu kan kalau mereka harus bayar. Mereka mau kerja tuh mesti bayar loh para buruh itu. Tahu lah itu Itu di yang YouTube menjadi saya aja sebab, ada. iya. Nah maksud saya itu gimana tuh? Anda nih jangan ngeliatin saya aja, dijawab. Itu ya nih. Gue terkesima. Nggak perlu. Oke, silakan. Singkatnya, solusinya gimana Ya solusinya gini, kan ada di kita itu PP 57 soal wajib lapor untuk perekrut tenaga kerja. Artinya industri ini atau pelaku usaha ini wajib lapor ke kita. Nah problemnya kan tidak, mereka laporannya ke Ormas, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang akhirnya menghambat. Kadang-kadang pencari kerja ini namanya nyari kerja kan nyari duit, harus bayar 5 juta, bayar 10 juta. Kalau mereka nggak punya duit 5 juta, 10 juta, ya akhirnya mereka menjadi Ya itu tadi, tapi kan mereka juga nggak Nah, tahu. tugas Pak kita Wamen, hari ini sorry ya, ini. ini maaf nih. Ini pertanyaan mungkin, ini mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Enggak, gua Menurut maafin. Pak Wamen, ya Bang Wamen nih, posisi Wamenaker tuh cocok nggak buat diri Anda tuh sebetulnya? Ya gue sih nyocok-nyocokin diri aja. Nah itulah gitu maksud saya. Kenapa Bang Richard nanya seperti itu? Nggak, karena kelihatan sekali ada kegundahan-kegundahan sebetulnya di dalam diri Pak Wamen ini terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Emang iya ada kegundahan? Nggak, itu Marah ya, pertanyaannya. marah iya. Kita marah dengan realita hari ini kok sebegitu banyaknya. Ternyata betul apa yang Uni Irma sampaikan, kok tidak tersampaikan ke publik. Lalu kemana nih para birokrat-birokrat ini? Lalu kemana nih pejabat-pejabat ini? Lah ini kan Ya, ada tadi di jawaban sini. saya, malas. Abang sendiri sebagai Nyocok-nyocokin kan katanya. Gimana? Kalau nggak kalau Nggak malas. boleh Gua kerja milih terus. menjadi apa? Wamen Gua kerja apa? terus. Wamen Nah, mana kalau tapi boleh milih? pertanyaannya juga menarik. Sabar, Itu kan Bang tadi, Richard. ntar dulu nih, jangan dipisahin Kok dulu. emosi lu nanya dulu? Enggak, soalnya kan tadi Bang Wamen bilang, kalau gue sih nyocok-nyocokin aja. Maksudnya gimana tuh kata-kata itu tuh? Ya, nyocokin emang kenapa rupanya? Nggak, kalau boleh milih emang mau di Oke. kementerian apa? Gue maunya sih Kementerian Pariwisata gue. Gitu ya? Enggak, Gue ini mau ngapain aja bebas kan? enggak, ini serius. Gue mau Bang, ke diskotik kayak gue mau ke mana? Ya iya dong. Bang,
Berarti itu ini Karena dong, di situ kan nggak misalnya komit diskotik, dong. itu kan ada urusan wisatanya. Viral loh ntar. Kalau tenaga kerja nggak apa-apa, emang di sini juga ada unsur tenaga kerjanya diskotik. Iya. Pak Omen jangan marah-marah. Saya cuma nanya aja, menurut Pak Omen cocoknya di mana? Pak Omen Bang tabu dengan kata diskotik, gue tanya. Bang Noel serius nggak sih jadi wamen Gue serius, gue Kemenaker? senang, gue nikmatin. Nah sekarang gini, Gue tertantang. bagaimana Bang Noel menggambarkan diri Bang Noel dalam satu kata sebagai wamenaker sekarang? Gue Satu susah mendefinisikan diri gue itu. Kenapa? Nggak ngerti gue. Bang Yos. Oke, kita balik lagi ke pekerjaan pokok di Kementerian Tenaga Kerja. Bang sok nggak tadi dengan jawaban? Bagaimana caranya kita bisa menciptakan kerjasama antar kementerian kan kompleks masalahnya karena Kementerian Tenaga Kerja ini menerima dampak dari turunnya kan Bang. Nah koordinasi di lini atas itu sebenarnya gimana sih Bang? Nah itu sudah kita bangun kolaborasi itu antar lembaga kementerian. Nah alhamdulillahnya sekarang kita yang tadi seperti dikritik Uni Irma, kok tidak tersampaikan info-info itu. Di sisi lain kita punya instrumen yang namanya PP 57 tahun 2023 soal wajib lapor tenaga kerja. Nah itu sekarang kita galakan, makanya direktur kita, dirjen kita, tolong dong saya bilang sampaikan, kasihan rakyat nggak tahu. Pertama itu soal BLK latihan-latihan di BLK aja mereka tidak tahu. Jangan mereka saya aja pas ketika jadi wamen baru saya tahu oh ada BLK ini. Bayangkan. Berarti komunikasi antar kementerian, Pak. Selama saya di DPR, baru kali ini menterinya bikin roadmap ya, betul. peta jalan untuk bagaimana tata kelola permasalahan ketenaga kerjaan ini Hensat, itu jauh lebih baik. Lebih bagus. Kalau saya menilainya begitu, jauh lebih baik. Oke, kalau Bang Dedi gimana menilainya? Tadi Bang Wamen mengatakan bahwa lapangan pekerjaan banyak, begitu tektokan tadi sama Uni Irma ya. Tapi gini Bang, saya baru ini beberapa hari atau bulan yang lalu buka satu lowongan. Karena kami baru ambil, saya sama partner saya gitu kan, Bapak Bambang Pranoto. Tiba-tiba antusiasnya luar biasa. Nah artinya berarti kan ini cerminan bahwa pengangguran banyak banget Bang. Tahu nggak yang daftar berapa? 10.000 masuk ke email kami. Yang dibutuhkan berapa? 100 maksimal paling. Karena kita baru aja mengakuisisi gedung baru dan kantor baru, perusahaan baru, segala macam. Nah artinya maksudnya ini cerminan bahwa kalau menurut saya, koreksi kalau saya salah, ternyata nganggurnya tuh juga banyak. Gitu. Memang, katanya di angka 7,48 juta. Nah gimana caranya Bang? Maksudnya kan supply demand-nya nggak ketemu Bang. Sementara yang buka lowongan kan bukan kami aja gitu ya. Saya aja baru buka aja butuh maksimal 100 yang daftar di email kami ngeheng-ngeheng 10.000 dalam waktu sekian menit, jam gitu loh. Oke, supply demand-nya nggak ketemu. Nah, itu memang itu menjadi tantangan lah dan itu realita yang ada. Tapi hari ini dengan kolaborasi kita di lembaga kementerian, kita akan coba melakukan hal yang tadi itu menjadi tuntutan masyarakat. Makanya nanti ada proses rekrutmen untuk tenaga kerja baru ya, agar nanti setiap kementerian tidak lagi menutup dirinya terkait yang namanya KKN. Jangan sampai lagi nanti anak pejabatnya dia, anaknya ini. Kenapa angka pengangguran terus begitu banyak? Ya sebabkan salah satunya itu. Makanya nanti ya, jangan bayar, jangan KKN lagi, agar peluang masyarakat mencari kerja ini mendapatkannya haknya sama. Nah, caranya gimana agar memastikan nggak ada yang bayar, meritokrasi berjalan, nggak ada ordal dan kepentingan pribadi, itu gimana caranya memastikannya? Ya tugas kita Kementerian Tenaga Kerja gini, nah makanya regulasinya diperkuat, diperkuat regulasinya, tidak regulasi ditutup-tutupin, tapi masalah aturan ditutupin. Perusahaannya nggak ada Bang. Gini. Kita kan mau buat undang-undang tenaga kerja yang baru. Di Omnibus itu kan banyak sekali hal-hal yang memang bersayap-sayap, kemudian juga multitafsir. Kami di Komisi 9 sudah bikin panja untuk itu. Salah satu yang membuat tadi dibilang buka 100 tapi yang daftar buka 100 yang daftar 10.000. Masalahnya sekarang disparitas ya. Yang namanya gaji itu memang benar-benar menjadi masalah Hensat. Contoh ya kayak di Cirebon misalnya dengan di Jawa Tengah kan dekat tuh cuma berapa jam. Tapi gajinya kan berbedanya jauh. Sehingga orang di Cirebon itu mau kerja orang di Jawa Tengah itu lebih suka dia mau kerjanya di Cirebon daripada di Jawa Tengah karena gajinya kecil. Sehingga di sini banyak peluangnya tapi yang daftar dikit. Oke, disparitas itu juga menjadi masalah besar. Tapi jangan dijawab dulu. Yang dijelaskan dulu, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Daily Q&A masih bersama Wamenaker kita, Bang Noel. Bang Noel, sebelum kita mulai lagi nih, tadi udah panas ya, kita ademin dulu. Ada 2 foto yang nanti akan saya tampilkan, dan ini love meter. Silahkan dinilai 1 sampai 10, cintanya sebesar apa? Oke, foto yang pertama kita tunjukkan ke Bang Noel. 1 sampai 10, seberapa besar cintanya? Mana? Oke, nah 1 sampai 10. Wah, ini 10 cinta gue sama dia. Wih. Presiden gue nih. Presiden. Iya Tapi dong. Bang Noel waktu jadi Wamenakar itu dipilih Pak Prabowo atau ada rekomendasi dari Pak Jokowi kan? Ini kan Joman kan? Kok apa urusan dengan Jokowi? Gue pendukung Prabowo. Oh iya, maksudnya tuh dipilih atau seperti apa sih awalnya? Ya jadi pasti Wamenakar? beliau kan punya ini tersendiri standar sendiri ya dalam memilih orang. Menurut Bang Noel sendiri, apa kelebihan dari Bang Noel yang membuat Pak Prabowo itu memilih Bang Noel? Mungkin dia lihat gue punya keberanian. Punya keberanian. Pernah Gua ditegur takut nggak nih. sih sama Pak Prabowo Kenapa? dengan gaya komunikasi dan pola tingkah Bang Noel itu, pernah ditegur nggak? Pola tingkah. Gue kalau mau bilang tegur, gue orang sering ditegur. Oh gitu ya. Oke. Sama baik. kayak kakak gue nih. Kakak gue negur terus nih, gak ada bosen-bosennya. Nggak ada Tapi bosen. kan dia tahu gue niatnya baik. Oke. Kayak Pak Prabowo presiden kita ini kan ekspresif juga. Kalau orang tidak mampu menerjemahkan apa yang dia sampaikan, orang kan nyinyir. Gitu. Makanya kakak gue nih ngerti banget, yang ngerti adiknya banget lah. Oke. Gitu loh. Tadi foto pertama, foto kedua. 10 tadi ya untuk Pak Prabowo. Foto kedua. Nah, ini 1 sampai 10. 10, karena dia pahlawan buruh. Pahlawan buruh. Oke, tepuk tangan dulu. Silahkan, mungkin Kak Irma, singkat saja pertanyaan tentang adiknya ini, Bang Noel. Atau ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui di balik layar, di balik sosok ini. Noel ini udah bagus, udah perform lah ya. Cuman harus lebih menjaga inilah sikap lah ya. Kayak tadi tuh lo ngomong soal Diskotik. mau ke mau ke pariwisata, diskotik, nanti ditangkap orang beda. Oh, iya. Orang nggak semuanya suka sama lo. Betul, Ya, Kak. yang nggak suka sama lo tuh bikin lo tersungkur lo. Nah, Siap, Kak. makanya lebih hati-hati aja lah ngomongnya. Takut Kalau takut kerja udah tersungkur bagus nggak, dia. Bang, Kalau kerja dengan udah kata-kata nggak pernah terpikir dari kata-kata itu nanti bisa jadi bumerang, tersungkur dan jatuh dari jabatan gitu? Gue dilatih untuk tidak takut. Yang gue yang gue jaga itu keyakinan gue. Dari dulu gue selalu yang gue bela keyakinan gue. Nggak pernah gue terlalu khawatir dengan apa yang menjadi cibiran. Gue ini udah terbiasa dicibir orang. Ada Gue nggak? ini dibully oleh kekuasaan Orde Baru sudah di PKI-in. Dihajar oleh kekuasaan waktu pemerintahan Pak Jokowi udah diterorisin. Nah gue nggak tahu nih pemerintahan Pak Prabowo nih gue diapain nih. Ada nggak sih hal yang bikin Bang Noel itu menyesal dan tidak ingin mengulanginya sesuatu? Nggak ada yang gue sesalin sedikit pun. Sama sekali. Orang yang gue bela pikiran gue kok. Yang ditakutin juga nggak ada di dunia Nggak ini. ada. Ya gue takut lah Sama Tuhan. Pertama Tuhan, kedua sama orang-orang baik kayak kakak gue ini. Masa gue tidak hormat dengan orang-orang baik? Yang paling berpengaruh dalam hidup Bang Noel itu siapa? Ya pasti ibu gue. Ibu. Emang pesan ibu apa? Kalau ibu lihat Bang Noel sekarang gimana? Ya gue pasti, ya gimana ya, gue pasti nangis lah. Saat pada puncak kesuksesan gue, orang tua gue nggak di sebelah gue, ibu gue. Harapan ibu tentang Bang Noel tuh dulu seperti apa sih? Yang pasti gue harus menjadi anak yang baik. Seperti ibu gue harus nyontoh apa yang ibu gue lakukan terhadap orang lain. Dia selalu ngebantu. Dan alhamdulillah kemarin gue ke Kemayoran, ada seorang ibu bekas pedagang di Terminal 3 Bandara. Kemudian dia kerjaannya nolongin anak-anak TKI yang terbuang ya, bayi-bayi masih di umur 2 bulan ditolongin sampai ada 23. Lantas ketika anak-anak itu udah besar dan ibu itu menua, dia kemudian sakit kakinya stroke, nggak ada yang nolong, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain dengan doanya, yang di kepala saya cuma satu, ini saya harus nolong ibu ini karena dia seperti orang tua saya. Saya nggak kenal sama sekali. Waktu pertama ibu itu nelpon saya curiga nih jangan-jangan ibu ini modus nih. Gitu, makanya saya nggak mau tolong. Pas saya lihat, ternyata itu benar realitanya. Orang ini nolong orang 23 anak-anak yang terbuang ya. Maaf banget, saya nggak ada maksud merendahkan perempuan. Dia habis dilahirkan, kemudian dibuang, ditinggalkan di bandara. Diambil sampai 23. Saya ngebayang buset, 1 atau 2 anaknya bisa ngamuk-ngamuk kali gue nih. Tapi ibu ini sabar. Ya akhirnya salah satu dari anaknya, alhamdulillah kemarin ketika saya komunikasi sama teman saya di institusi kepolisian, dia berkali-kali daftar menjadi polwan nggak diterima. Kemudian saya telepon polisi, ada orang polisi di situ yang cukup bangga ngeliat anak ini ya,
tekadnya, keberaniannya, ya secara akademik juga bagus, memenuhi lah syarat. Akhirnya dia masuk gitu. Oke, semangat dan tadi ya mengingat support ibu luar biasa. Silakan Bang Hensat. Ordal dong itu. Kenapa lu? Ya, Ordal. terlepas dari ordalnya itu ya. Ordal kan telepon. Siapa ordal? Ih, Pak Wamen. Enggak ordal lah. Soal kemanusiaan tuh nggak bisa ordal, Bos. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan. Nah, itu tadi. Misalnya secara akademik, tinggi dan semuanya. Selama ketentuan itu terpenuhi, saya rasa nggak pakai ordal. Makanya itu tadi menurut saya Uni benar tuh. Hati-hati dengan penerimaan orang. Kan tadi kan Pak Wamen bilang, saya telepon teman saya di kepolisian. Jadi kesannya tuh Pak Wamen memberitahu. Dia 2 kali ikut menginformasikan. Ini pertanyaan saya sekarang gini lah. Menurut Bang Noel, ini jadi Wamenaker ini pencapaian tertinggi atau belum? Atau masih pengen jadi Menteri Pariwisata nantinya tuh? Gue pencapaian tertinggi gue bukan menjadi pejabat. Apa Tapi? tuh? Menjadi diri gue aja cukup. Menjadi begini nih. Pertama gue udah berkali-kali gue diingatkan sama teman-teman gue semua lah, termasuk kakak gue. Gue tidak akan pernah mau hilangin karakter gue. Kalaupun sampai seharusnya gue disogok dengan jabatan, gue lebih memiliki jabatan gue dibanding karakter gue. Kenapa mau jadi wamen kalau cukup dengan diri Loh, sendiri? ini kan tantangan. Kehormatan diberikan seorang presiden terhadap saya. Ini tugas republik, tugas yang begitu mulia, ya kita laksanakan, jangan enggak dong. Oke, ini tugas kok. Yos, silakan singkat Bang. Bang Noel, singkat aja Bang, apa strategi Bang Noel untuk menghentikan PHK, terutama bagi para pekerja-pekerja kecil Bang? Ya pertama kita kuatkan regulasi. Pertama itu lantas kemudian kita harus punya komunikasi yang baik terhadap pelaku usaha, khususnya industri. Dan kita akan komunikasikan problem apa yang dihadapi oleh kawan-kawan pelaku usaha. Terkait misalnya izin, lantas regulasi yang tidak berpihak kepada mereka. Nah hari ini momentum untuk industri kita bangkit. Ini momentum kita, makanya katanya poin yang paling penting adalah membangun patriotisme antara industri, pelaku usaha, dan para pekerjanya. Jangan sampai lagi problem ini kan yang hilang, yang tidak dimiliki oleh pengusaha, tidak juga dimiliki oleh buruhnya. Namun saya, dua-duanya memiliki hal ini. Agar apa? Bisa saling mengerti, oh iya, hari ini dampak Donald Trump, akhirnya kawan-kawan pengusaha sedikit lemah. Ya punya rasa itu, maksud saya pengertian itu. Nah pengusaha juga, tolong dong kawan-kawan buruh ngerti dong, kami lagi ini nih. Nah makanya kita ramah, jangan juga kita, ya kalau bahasa kawan-kawan pengusaha, kok kami di Vietnam, mereka buka karpet merah loh Pak ke kami. Kok kami di Indonesia malah diperlakukan seperti ini. Nah itu keluhan pengusaha. Nah artinya ada masalah di mana? Di regulasi. Yang tidak apa? Tidak ramah terhadap para pelaku Kita usaha. tunggu nanti regulasi yang lebih ramah lagi ya. Kalau Bang Dery singkat saja Bang. Mungkin singkat aja gini, Bang Noel. Kemarin Pak Prabowo juga presiden kita tercinta kan sudah statement kan, begitu di Hari Buruh apa segala macamnya. Nggak usah banyak-banyak, mungkin minimal 4 aja yang saya ingat ya dari perkataan beliau gitu kan. Kapan direalisasikan gitu kan oleh Bang Noel beserta Pak Yasserli gitu ya, terkait yang pertama misalnya terkait penghapusan sistem outsourcing. Beliau mengatakan juga yang kedua adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lalu yang ketiga tadi sempat dikatakan mengenai Satgas PHK. Nah itu. Lalu yang berikutnya ada juga untuk undang-undang khusus buat ART atau PRT, pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Ya kan? Ya itu. Belum lagi tadi berbicara mengenai pahlawan Marsina. Yes, itu kan mau diangkat juga menjadi pahlawan gitu kan, Ibu Marsina. Nah maksudnya kayak begitu-begitu peran Anda nanti gimana tuh cara merealisasikan gitu? Kita ini pembantu presiden. Cara pertama gini, dan kapan? ketika itu Singkat menjadi saja, perintah Bang. eksekutif ya kita laksanain. Gak mungkin kita mau mendahului di luar tupoksi kita. Ketika itu menjadi perintah eksekutifnya, itu perintah beliau, laksanakan. Tak usah pakai ragu-ragu. Nah. Kita sebagai pembantunya harus mampu menerjemahkan apa keinginan presiden kita. Atau apa yang menjadi keinginan pemimpin kita. Kita tunggu ya, tepuk tangan buat Bang Eben. Satu lagi singkat saja pesan buat pemirsa dan generasi muda di luar sana Bang. Pertama, tetap semangat, ini momentum kita memiliki republik ini. Jangan kita kabur. Tetap di Indonesia, semangat patriotisme itu kita jaga. Karena kita lihat di pemerintahan Pak Prabowo ini pemimpin yang bisa diandalkan. Ini pemerintahan yang bisa sangat diandalkan. Karena kita lihat sikap Pak Prabowo hari ini begitu luar biasa, keberpihakannya bukan dengan omon-omon ya, tapi dengan kerja nyata. Terima kasih Bang Noel. Kalau ini tadi jangan kabur berarti udah beda ya. Kalau kemarin kabur dulu, sekarang jangan kabur. Terima kasih pemirsa. Sekian dulu Q&A kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Kami akan kembali minggu depan. Sampai jumpa, saya Yohana Margarita undur diri. Bye.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.